di usia 0 sampai 2 tahun ada ratusan triliun sinapsis yang berlomba-lomba mau tersambung dengan adanya stimulasi. Stimulasi berarti apa yang ditangkap dari panca indera. Di saat anak-anak itu nangis, kasih handphone, diam, udah tenang tuh. Itu gimana Kak? Mengatasi anak-anak yang akhirnya kecanduan gadget. Kapan terakhir gua batuk pilek sakit tenggorokan? 3 bulan yang lalu. SD kelas 4. Wah, kurang ajar nih, begini nih, curang nih. Apa yang lu sarankan kepada misalnya anak-anak yang akhirnya sudah orang tuanya pun nggak tahu kalau dia sudah agnostik misalnya kan, nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan, bahkan ateis. Terus lu gimana cara ngatasinnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue kehadiran seorang narasumber yang perlu banyak kita gali nih. Beliau ini gue panggilnya Kak Nov ya, Kak Nov. Ya. Tapi di sosial medianya udah panggilnya Oma Opa. Gimana caranya nih? Muka masih begini mau dipanggil Oma Opa nih gimana gitu loh. Oma Opa yang ini kayaknya zaman itu terlalu cepat dilamar sama si Opa. Oke, gitu. sama si Opa ya. Betul. Ya, si si Opa. juga Opanya pun hadir di sini, tapi ntar dulu, jangan kita tunjukin ya. Jadi beliau ini adalah seorang psikolog ya, psikolog anak lah ya, yang bukan psikolog anak sebenarnya. Psikolog suami juga, naklukin suami. Kak, gue mau ngobrol-ngobrol tuh Kak tentang dunia parenting, dunia psikologi lah Kak ya. Okay. Kalau biasanya selama lo ini Kak, apa namanya, menerima klien-klien itu Kak ya, ada konteks-konteks apa yang kira-kira ini kayak general umum nih, kebanyakan masyarakat keluhannya di sini, kendalanya di sini gitulah. Dan mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman kan misalnya yang mungkin belum mampu ke psikolog gitu kan. Jadi ada hal dasar kuncian yang memang ini kendala biasa manusia itu begini, berhubungan suami istri begini, parenting begini, khususnya parenting dulu misalnya sekarang Kak. Sebenarnya kalau bicara parenting menjadi orang tua, karena kalau bahasa Indonesianya nih gitu, parenting bisa juga berarti pola asuh gitu. Ilmu parenting itu tidak dipelajari sebelum menjadi orang tua gitu. Jadi kalau kita menikah lebih sibuk dengan pesta pernikahannya itu loh, akad nikahnya, surat-suratnya, pestanya gitu, baju pengantin dan lain sebagainya. Tapi kita tidak memberikan perhatian bagaimana mempersiapkan diri menjadi orang tua. Mungkin kalau zaman dulu gitu ya, zaman aku, zamannya Mas Vasco mungkin juga belum masuk ke dalam generasi sekarang nih, generasi yang disebut dengan Z dan generasi Alpha. Sekarang masuk Alpha loh. Alpha udah. Bener. Jadi milenial ini udah kayak lu milenial udah tua gitu kan. Bener. Jadi zaman milenial apa itu zaman generasiku itu menjadi satu ilmu spontan. Oke. Jadi menjadi orang tua itu turun temurun. Orang tua ngajarin apa, anaknya turun temurun. Tetapi kalau teknologinya masih tetap radio, mungkin kakek saya gitu, teknologinya kulkas dan televisi, masih bisa nyambung. Sekarang generasinya dengan AI, Artificial Intelligence, Internet of Things, segala sesuatu begitu mudah kita baca, kita dengar, kita bisa tahu. Generasi yang paling terdidik dari semua generasi yang pernah ada sebelumnya, itu generasi Alpha. Anak-anak Mas Vasco dengan Mbak Deta ini anak-anak generasi Alpha. Jadi kelihatan sekali bahwa anak-anak ini sangat-sangat punya rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi paradoksnya juga seakan-akan mereka nggak butuh apa-apa lagi, karena semua bisa didapatkan dari Om Google. Oke. Iya kan? Kalau dulu coba kita bisa di quote and quote dibohongin. Iya. Kamu jangan boleh ciuman loh, udah ciuman pacarmu hamil. Bisa kan? Iya. Kamu nggak boleh pegangan tangan loh. Nanti itu udah jadi istri kamu, gitu. Mau kamu bertanggung jawab. Kita bisa ditakuti dengan hal begitu. Anak SD, anak SMP. Dengan dogma-dogma banyak bisa ditakuti. Betul. Mitos gitu ya. Dan kita percaya. Kenapa? Karena sumber untuk buku, baca, pengetahuan itu langka banget nggak sih? Kita punya library gitu, perpustakaan, ensiklopedia mahal, harus beli satu set, saya ingat banget berapa puluh juta, berapa ratus juta. Jadi kita tergantung dari orang tua, tergantung dari guru. Buku-buku paling ada di sekolah. Nah sekarang mereka ketik apapun,
keluar semua. Mau cari apapun di YouTube. Saya mau cari pengetahuan, mau cari narasumber yang keren, cari di acara Macan Idealis misalnya. Iya dong, semuanya ada di sana. Jadi memang harus shifting. Kalau mau menjadi orang tua, benar-benar harus belajar. Oke, jadi kan gini Kak ya, seperti halnya dulu itu pola parenting orang tua pada masa lalu pasti jauh berbeda dengan sekarang. Karena tadi Kakak bilang, teknologinya udah beda. Ya. Dulu kita buat nyari sesuatu aja harus datang, bahkan nyebrang pulau ataupun nyebrang negara buat dapetin ilmu itu gitu kan. Betul. Bikin skripsi aja dulu lama, kalau sekarang tinggal Google, bahkan sekarang bikin latar belakangnya tinggal pakai chat GPT. Bener. Gimana caranya? Bikin pertanyaan muncul, semua metode penelitian sampai segala semua gitu kan Kak. Nah, percepatan perkembangan otak anak otomatis sekarang di generasi alpha ini pasti jauh lebih besar, lebih tinggi Kak ya, dibanding pada masa lalu gitu. Percepatan apa mungkin? Percepatan tambahan wawasan anak gitu Kak ya? Iya, karena generasi alpha itu generasi yang dari anak yang lahir di atas tahun 2010. Yep. Sebenarnya kalau bicara neuroscience, bicara pertumbuhan perkembangan manusia, anak dari dulu sampai sekarang sama aja. Oke. Nggak ada anak yang lahir 30 minggu, misalnya prematur itu namanya. Harus 38-39 minggu. Ya kan, kita sebut dengan 9 bulan itu loh. Lahir, ada prosesnya, dia bertumbuh. Dari yang babbling, lalu merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berlari. Itu nggak bisa dipercepat dengan proses instan. Begitu juga dengan bicara tentang neurons. Kita bicara sinapsis. Neurons itu adalah, mungkin saya ibaratnya kayak kabel-kabel listrik yang ada di sini nih. Lampunya ini nyala, karena positif negatif disambung lalu menimbulkan cahaya. Nah, di otak manusia usia 0-2 tahun itu neuron sinapsis di mana percepatan, tadi memakai kata percepatan yang paling pesat berkembang di usia 0-2 tahun. Luar biasa. Dalam perut ibunya waktu di masa kandungan, sinapsis ini tersambung sekitar puluhan miliar. Kedengarannya banyak, tapi begitu keluar dalam kandungan otak manusia, tapi begitu keluar dari tubuh kita di usia 0-2 tahun ada ratusan triliun sinapsis yang berlomba-lomba mau tersambung dengan adanya stimulasi. Stimulasi berarti apa yang ditangkap dari panca indera. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan di kulit, apa yang dia rasakan di lidah, apa yang dia cium. Nah itu berlomba-lomba untuk tersambung ratusan triliun. Saya punya pertanyaan, tebak-tebakan nih sama Mas Vasco. Kira-kira otak manusia di usia dewasa sekarang, berapa kilo otak kita orang dewasa? Laki-laki dan perempuan hampir beda, lebih berat tapi beda sedikit. Nggak boleh Google. Kayaknya nggak nyampe sekilo. Lebih dari sekilo, lebih sedikit. Kurang lebih 1,1 untuk perempuan, 1,2 untuk laki-laki. Bisa tebak nggak? Otak anak bayi umur 2 tahun beratnya mungkin 13-14 kilo. Kalau kita mungkin sekarang saya beratnya 52, Mas Vasco mungkin 60-70 gitu ya, 70 di 75. Sombong nih misalnya. anak gym sombong. Oke. Kira-kira anak 2 tahun beratnya 13 kilo, otaknya berapa kilo? Kalau kita 1,1, 1,2. Ya kalau bicara perbandingannya linear ya paling cuma berapa ya mungkin 100 gram gitu misalnya. 100 gram. Tahu nggak berapa kilo? 1 kilo. Wow. Jadi otak dulu memang yang dibentuk gitu pada saat kelahiran tuh ya? Makanya tuh yang disebut dengan cephalocaudal development. Jadi mulai dari kepala, all the way baru paling terakhir tuh kaki. Dan yang diisi tuh kepala dulu. Kepala dulu untuk memerintahkan pembentukan yang lain. Betul. Otak di 0-2 itu luar biasa tersambungnya. Dan biasanya orang tua karena tidak mempersiapkan dan tidak punya pemahaman pengetahuan itu dikasih ke orang lain 0-2 tahun. Selesai masa nifas, padahal tuh super duper golden age. Absorbent mind namanya. Jadi masa penyerapan. Masa nggak ada filter. Apapun yang diberikan saat itu diserap dengan mentah-mentah. Gitu. Jadi krusial sekali. Lalu ditarik lagi sampai 6 tahun yang disebut tadi golden age. Jadi memang kehadiran orang tua di sana, siapapun support sistemnya itu diperlukan banget. Wow. Usia kandungan pun 1 kilo jenis bayi itu.
volume 0 otaknya. sampai 2 tahun dia 0 yang sampai 2 berkembang tahun. luar biasa 1 kilo. Ja- Tapi setelah itu, Mas, Ya. dia mulai pelan-pelan memotong sampai di usia kurang lebih 14 tahun. Otak tidak bertumbuh lagi secara jumlah dan ukuran di usia 25 tahun. Tetapi otak kita cerdas sekali. Ada yang disebut nanti neuroplasticity. Artinya plastisitas, bahwa dia elastis. Gitu, setelah usia 25 tahun. Kalau gini Kak, maksudnya kalau pembentukan apa tadi namanya? Sinapsis ya. Pembentukan sinapsis itu yang nantinya akan mempengaruhi fungsi tubuh kita sama karakter manusia itu sendiri. Betul. Jadi apapun yang diberikan. Sampai karakter. Iya. Jadi kebiasaan sederhana, regulasi. Misalnya kita bicara regulasi diri, kebersihan misalnya. Kalau kita mau bicara kayak misalnya dia toilet training, apapun Mas, semua aspek. Kita lihat anak itu kecil ya, kok kayaknya nggak ngerti apa-apa, tapi semuanya dia serap yang tadi saya sebutkan neuroscience dengan ratusan triliun yang berlomba-lomba disambung. Jadi kalau lihat ayahnya rajin sholat misalnya, ayahnya menjadi imam yang benar di dalam keluarga, ayahnya yang bicara dengan kata yang penuh dengan welas asih gitu, kasih sayang, sabar misalnya, dengan ayah yang misalnya teriak-teriak, ayah yang marah, ibu yang marah, situasi kondisi di dalam rumah tangga itu yang terus berantem, itu yang akan dia serap. Ayah yang masak misalnya, atau ayah yang ngajarin dia pakai sepatu, ayah ngajarin dia toilet training, ayah yang ngasih tahu apa yang baik, apa yang enggak. Di usia ini semuanya diserap oleh anak. Itu yang membentuk 1 kilo. Ini penting banget loh teman-teman buat kita. Ini mayoritas penonton gue ini kan milenial ya Kak ya. 25 sampai 34 mayoritas. 60%. Ya. Ini perlu banget nih kalian simak sampai habis karena ini masa-masa anak-anak milenial ini yang lagi punya anak-anak dini kan, anak-anak baru ini dan konteksnya banyak juga sekarang orang-orang itu, teman-teman kita tuh menyerahkan kepada babysitter gitu. Betul. Kan. Kepada mertua atau gitu ya. Karena mereka ini kan generasi milenial ini kerja Kak. Mereka ini kan kerja di kantor, suami istri apalagi menanggung hidupnya berdua masing-masing. Dan kadang-kadang memang anak diserahkan kepada pembantu gitu atau sama mertua. Nah, ini gimana? Ini kalau pola idealnya kan begitu Kak. Betul. Terus gimana? Saya suka pakai istilah ini Mas Vasco. Berkembang baik dulu, baru berkembang biak. Berkembang. Ya. Tapi lu kan cepet nikahnya. Iya. Berkembang baik dulu dalam arti kalau kita tahu kenapa kita menikah, kenapa kita mau punya anak, jelas bahwa ada tanggung jawab dan kewajiban di sana. Baru kita putuskan untuk punya anak. Karena kalau tidak, anak ini serahkan kepada orang lain. Iya, kalau orang ini punya satu parenting dengan kita, punya values yang sama di dalam hidup. Kalau enggak, ganti-ganti dengan Mbak ART misalnya yang dipakai seragam, saya punya klien bisa ganti suster 105 kali selama dia hidup kurang lebih 3 tahun pertama anaknya itu. Wow. 105 kali. Terus dampaknya gimana Kak? Anak butuh rasa aman. Anak itu lahir dari tubuh kita, kan aman tuh dia di dalam perut, di kandungan kita kan, aman, tentram, hangat, yang dia suplai makanan. Lalu waktu dia keluar dari tubuh kita, waktu paru-parunya berkembang sendiri, kenapa dia nangis? Karena dia harus bernapas sendiri. Dia harus survive sendiri. Dan the main thing yang anak ini harus tahu bahwa dunia ini bisa dipercaya. Dunia ini bisa dipercaya dan timbulkan rasa aman buat dia secara psikologis. Nah, salah satu aspek di mana anak merasa dunia ini bisa dipercaya dan punya rasa aman adalah orang yang hadir bersama dia itu orang yang sama atau orang yang punya values yang sama. Jadi pola asuhnya harus satu suara. Jadi misalnya kita titipkan ke mertua, ke ibu kita sendiri, kita titipkan misalnya ke tante kita. Tante, mertua, ibu kita sendiri harus punya values yang sama dengan kita saat ini. Misalnya kita ajarkan anak disiplin harus sikat gigi sebelum tidur.
Tapi kalau kita serahkan misalnya kepada ART, nggak apa-apa lah sesekali nggak sikat gigi, gitu loh. Soalnya kamu lagi marah, oh kamu ngantuk. Tapi kita nggak bisa, karena gigi buat kita kecerdasan akan kebersihan itu penting dari dini. Nah, kalau ini hal yang sederhana tidak dilakukan dengan hal yang sama, anak-anak akan merasa bingung. Pola asuh ini beda, pola asuh itu beda. Waktu dia bingung, dia punya aturan yang berbeda, anak-anak ini akan kelihatan seperti anak yang memberontak, nggak aman, gitu loh. Kok kalian punya aturan beda-beda sih? Atau yang kedua akan ngelihat menjadi anak yang selain memberontak rebel itu, yang kedua akan melihat anak yang tidak mau ngikutin siapapun, suka-sukaku. Belum lagi setelah usia 2 tahun sampai 4 tahun ada yang disebut dengan masa tantrum seri pertama. Tantrums itu emosi marah. Emosi marah yang terjadi di semua manusia di usia 2 sampai 4 tahun. Emosi marah karena ada ceritanya. Waktu dia masih bayi itu gimana sih ya? Kalau nggak nyaman, karena lapar, karena haus, yang dia lakukan apa Mas Vasco? Nangis, teriak doang kan? Dia kepanasan, dia kedinginan, gua nggak peduli, lu mau lagi masak kayak, lu mau lagi nonton Netflix kayak, pokoknya gua nangis. Saya nggak nyaman, saya nangis. Nah, ini berlangsung sampai dia bisa jalan. Waktu anak bisa jalan, sekitar 1,5 tahun, 18 bulan, sampai 2 tahun, segala sesuatu di lingkungan dia, di mana dia tumbuh dan berkembang, dia bisa raih, alias dia udah bisa jalan, dia bisa megang. Misalnya ambil gitu handphone bapaknya, kepengen mainin, bapaknya bilang jangan, kena listrik ke sana, nggak boleh ya, kamu kesetrum, pegang ke dapur, nggak boleh, kompor, pisau, dan lain sebagainya, kita semuanya jangan. Nah, dia tidak bisa berkomunikasi lewat verbal karena bahasa yang terbatas, kosakata yang terbatas. Yang keluar adalah frustasi, bahasanya planet, gitu. Lalu kita bilang nggak boleh pegang itu, alasannya karena belum selesai cicilannya, nak. Dia nggak ngerti, gitu loh, mau cicilan lu 24 kali 0% kayak, pokoknya gue mau nggak pegang. Nah, frustasi itu membuat anak karena tidak mampu mengungkapkan dengan verbal, dia marah. Emosi yang dominan adalah marah. Emosi itu macam-macam, marah, takut, sedih, gembira, cemas, khawatir, itu marah. Tapi yang dominan di tantrums dan terjadi di Mas Vasco, saya maupun Mas Fauzan adalah marah. Nah, bagaimana cara menghadapi emosi marah yang disebut tantrums itu, atau terrible two, atau throwing tantrums? Adalah dia harus tahu ada konsistensi, ada aturan bahwa yang boleh dan yang tidak boleh. Ini yang menjadi tantangan. Buku saya yang ke-6, saya tulis tentang ini. Happy parenting without spanking or yelling. Jadi tanpa teriak, tanpa spanking, memukul. Nah, wow, ini penting banget loh, ini buat teman-teman milenial loh. Sumpah ini penting banget. Dan tanpa harus teriak, tanpa harus pukul, nih gimana caranya? Betul, ini kan betul. Ini punya teknik lagi sendiri kan? Iya. Dan tantrums itu harus beres sebelum usia 5 tahun. Kalau dia nggak beres sebelum usia 5 tahun, disiplin belum bisa, begitu masuk remaja, 10, 11, 12, tantrum seri kedua muncul. Dan kalau yang pertama nggak beres, waktu remaja, lebih susah lagi ngurusnya. Kenapa? Karena usia ini hormonalnya berubah. Perempuan udah mulai menstruasi, laki-laki sebentar lagi akil balik dengan mimpi basah dan lain sebagainya. Badannya berubah, badannya lebih panas, pori-pori terbuka, mukanya mulai berjerawat, rasa tidak percaya diri mulai ada. Tantrumsnya belum selesai. Di sini tantrums yang kedua, kalau yang tadi dia mau apa nggak dikasih. Ngamuk, guling-gulingan kan di usia 2-3 tahun. Nah, di usia ini tantangannya beda karena dia udah tingginya sama kayak kita. Secara physically dia lebih berani pasti. Lebih berani, lalu udah bisa membantah, udah bisa menantang, bisa melawan. Defense-nya sudah merasa punya defense yang lain. Apalagi kalau dari kecil dikasih ikut taekwondo gitu ya, muay thai segala macam, tantrums yang nggak terlampiaskan, itu yang bisa menjadi sparring partner dalam arti yang negatif dengan orang tuanya. Nggak beres lagi nih di usia remaja, ke bawah sampai usia dewasa, usia 25, 26, 27, tantrums itu kalau masih ada, belum bisa mengelola anger issues-nya itu loh, anger management-nya itu,
dia akan menjadi sulit bisa punya social skill yang baik. Mau kerja apa aja nggak susah, karena nggak bisa teamwork dengan orang. Maunya berantem aja. Di jalan kita lihat tuh video-video, di jalan maunya berantem, nggak mau disalip. Karena itu tantrums yang tidak selesai. Oh, gue jadi penasaran pengen baca bukunya. Marah tanpa mendidik tanpa marah dan teriak. Pukul dan teriak. Gue mungkin kalau pukul, bokap gue mengajarkan itu ya kak. Gue nggak pernah dipukul sama sekali sama orang tua. Tapi memang ya dia sekali marah tegas gitu caranya. Ya. Tapi kan gue laki, mungkin gue cara nerapin ke anak-anak cewek kan mungkin agak beda. Dan sekarang jangan lupa juga kak, bukan hanya anak-anak generasi gue nih sekarang nih yang punya anak-anak kecil itu, bukan hanya menyerahkan kepada babysitter dan mertua, tapi menyerahkan juga kadang-kadang lebih sering kepada handphone, gadget. Di saat anak-anak itu nangis, kasih handphone, diam, udah tenang tuh. Itu gimana kak mengatasi anak-anak yang akhirnya kecanduan gadget? Iya, kalau sudah bicara adiktif dengan gadget, pintu masuknya untuk pornografi, LGBT, agnostik, ateis besar sekali. Wow. Gitu. Jadi memang kalau bisa dari kecil benar-benar anak tidak diberikan gadget itu. Kalau mau nonton pakai TV. Gitu. Jadi TV dengan layar yang besar. Selain satu bicara tentang kesiapan panca indera yang disebut mata itu siap benar-benar itu di usia 9 tahun. Dari empat panca indera lainnya, pendengaran, penciuman, perasa di kulit, perasa di lidah, mata. Jadi masih bisa dilihat anak-anak zaman sekarang SD aja udah pakai kacamata. Ya kan, karena terlalu terpapar dengan radiasi, sinar biru ya disebutnya ya. Sebenarnya bukan karena paparan itu kalau menurut gua kak ya, kacamata itu karena mereka terlalu konsisten tanpa ada pergerakan di lensa mata kita kan. Makanya kalau gua dari dulu kecil, setiap gua baca, gua sering berapa menit gua ngeliat jauh. Jadi ada pergerakan lensa mata kita. Setuju. Dan gua ajarin itu ke anak-anak. Kalau kalau bicara radiasinya tuh itu kerusakan jaringannya kan jadinya. Gini loh kak, akhirnya kalau kita maksudnya berarti kita menyerahkan handphone atau gadget itu ke anak tuh nggak baik. Ada kadang-kadang positifnya juga ada anak-anak misalnya bahasanya sekarang udah bisa berbagai macam bahasa gitu loh. Dia bahasa Padang bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa macam-macam bisa gitu kan. Itu gimana dari bicara akhirnya ada dampak positif atau kecerdasan linguistiknya? Tentunya seperti kayak pedang bermata dua ya. Kita ngambil positifnya dong. Yang nggak sih, berarti ada hal yang baik, belajar bahasa, belajar mungkin keterampilan, bongkar ban misalnya, kayak suamiku atau aku belajar menyulam, belajar apa, lihat dari YouTube, dengerin banyak tentang expert di Amerika tentang psikologi, saya sendiri juga belajar dari YouTube. Jadi hal-hal ini kan kalau terjadi di kita bisa memilah dan memilih. Karena fungsi daripada otak kita yang dikasih Tuhan, kasih Allah gitu ya, dengan prefrontal cortex yang disebut akal budi, hanya ada di manusia, nggak ada di binatang atau semua ciptaan Tuhan lainnya, hanya di manusia punya akal budi. Nah, kita pada saat sudah masuk 25 tahun ke atas, waktu otak sudah tidak bertumbuh secara jumlah dan ukuran, kita terus belajar dan kita tahu, sudah bisa tahu yang mana yang salah, benar, baik, jahat, boleh, tidak boleh. Tapi anak-anak belum tahu, Mas. Jadi kalau diberikan dia kebebasan tanpa kita mengontrol, anak-anaknya kebablasan karena dekat sekali dengan pornografi itu. Jadi kalau bisa, benar-benar kita yang pilih kapan waktunya main pegang gadget itu. Dia tidak punya gadget ini sebagai hak milik, tapi dipinjamkan, dan waktu mau pakai ini buat tetap, apa? Ini punya papa gitu, ini punya mama tetap ya. Mau pinjam atau enggak? Lalu kalau misalnya ada tugas sekolah, benar-benar kan sekarang YouTube pun ada khusus buat kids, ya kan? Jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu, yang semua paparan yang orang dewasa, anak-anak di usia ini nggak bisa masuk. Lalu social media pun akun jangan dikasih dulu, kan there is a reason social media dibikin, ada kalau nggak salah harus 16
plus atau plus 18. Itu alasannya kan sebenarnya. Iya, betul. Yang punya Iya, TikTok iya, aja iya, kan nggak kasih anaknya punya akun TikTok. Iya. Karena anaknya baru 14 tahun. Dia nggak kasih loh. Iya, yang punya TikTok. Nah kita, anak-anak dari kecil udah nonton TikTok. Iya. Dan nyandu sih Kak. Memang algoritma itu membuat otak manusia jadi kecanduan. Betul. Jangan anak-anak Kak yang sinapsisnya masih terbentuk, kita aja kecanduan juga bisa. Benar. Ya, kadang-kadang kita aja kayak begini, ini tadi ada yang ini nggak ya, WhatsApp aku nggak ya, kira-kira aku kok pengen ngecek tadi yang aku posting sudah berapa views ya. Bener nggak sih? Sambil ngobrol begini otak kita bisa kemana-mana berkaitan dengan si gadget. Apalagi anak kecil. Iya, ini mengerikan. Jadi kita tetap harus batasin. Misalnya gini Kak, konkretnya deh Kak. Ya. Dalam seminggu anak itu berapa kali kita boleh pegangin handphone misalnya? Tergantung usianya berapa sih. jam misalnya gitu? Tergantung usianya dan tergantung tugas dan tanggung jawabnya dia udah kerjakan belum. Sekarang misalnya kasih dia kebebasan punya HP, tapi bangun pagi aja susah. Kamarnya aja dia belum bisa beresin, misalnya spraynya lah. Karena kalau anak udah di atas sebenarnya 5 tahun, dia udah bisa bantu benerin bantalnya, gulingnya, tarik spraynya, buang sampahnya, bisa mandi sendiri, bisa sikat gigi sendiri. Itu beres nggak? Jadi kalau itu aja belum beres, masih semua orang lain yang kerjakan, kita minta dia untuk bisa, kamu pilih-pilih ya, yang mana yang bisa dibuka. Susah sekali. Jadi benar-benar dibatasi dalam arti seberapa besar komitmen orang tua bisa mengontrol itu kalau dia masih di bawah 14 tahun. Kalau enggak, ya jangan. Jadi kita berikan sebuah gadget itu sebagai reward buat anak. Misalnya jangan. Misal koreksi gua kalau salah Kak ya. Misalnya setelah kita kasih dia tugas macam-macam ini dia udah jadi lebih baik ini baru boleh misalnya pakai handphone selama sejam gitu nggak? Atau gimana? Karena gini, reward itu harus sesuatu yang baik yang dia dapatkan. Kalau sekarang misalnya kamu belajar dulu ya, kamu belajar misalnya 2 jam. Setelah ini boleh main game misalnya gitu, atau boleh main gadgetmu. Dia nggak fokus belajarnya, biar cepet-cepet selesai supaya aku bisa main si gadget. Jadi asal bikin, yang penting selesai tuntas. Jadi dia nggak pakai seoptimal mungkin, sebest mungkin. Wah, ini banyak yang salah gue nih berarti. Jadi jangan kasih reward kayak misalnya nih sekarang. Kenapa obesitas begitu tinggi ada di Indonesia? Pembunuh nomor 1 di Indonesia itu diabetes loh. Yang akhirnya kemana-mana, ke jantung, stroke, ginjal, ya kan diabetes. Kenapa? Dari kecil coba kita perhatikan. Kalau kamu pinter, kamu dapat es krim, permen, semua makanan, minuman, semua gula. Ya nggak sih? Jadi kita kalau stres, oke larinya ke gula. Kalau kita reward, kita kasihnya gula. Jadi di kepala kita tuh udah terbentuk tuh ya? Betul. Pokoknya kalau stres harus gula gitu kan? Betul. Sedih gula. Semuanya gula. Jadi terus kita nggak olahraga. Ini sih menarik ya. Jadi secara hormon memang gula kan juga membentuk hal yang ada manfaatnya juga kayak ada manfaatnya juga bagi tubuh. Tapi di saat kita sudah program gula ini dari kecil tidak bermanfaat itu ya, itu kan jadi menarik sebenarnya kan. Lalu sugar high kan kalau bicara anak-anak, kalau rewardnya itu adalah makanan, gitu loh. Nanti kesulitan sendiri, kecerdasan akan kesehatannya waktu dewasa susah sekali karena udah terbiasa makan enak gitu loh. Jadi anggap orang yang seperti Ade Rai lu menderita banget ya. Iya, jadi kan gitu kan. Iya kan? Juga. Padahal dia kan menikmati Bang Ade kan. Justru kita ini golongannya Ade Rai nih kita ya, karena berteman sama beliau sudah 30 tahun. Jadi bukan. Makanya awet muda nih berdua lagi bini ini. Makanya kita justru kalau ngelihat orang yang makan quote and quote nggak clean, kita justru kesian sama dia. Iya kan kebalik kan. Kita balik, kita justru yang kesian gitu yang aduh kasihan ya. Dia belum tahu lah investasi ke depan ya. Kasihan kalau kita lihat perutnya kayaknya body fatnya. Matinya cepet nintar kayak gini gitu. Iya walaupun hidup sakit itu ditahan Tuhan ya. Bisa aja, maksudnya satu hari kita juga sakit. Tahu nggak? Kalau Ade Rai nggak pernah masuk rumah sakit kan selama 53 tahun kecuali dia dilahirkannya. Gila. Gue juga masuk rumah sakit karena ngelahirin anak. Oh, nggak pernah masuk rumah sakit juga? Aku nggak pernah diinfus karena sakit apa. Ya amit-amit ya. Ini anugerah sih. Iya. Tapi apa ya? Dan satu lagi,
urusan batuk, pilek, sakit tenggorokan. Iya. Lu bisa ketebak nggak kapan gua terakhir gituan? Batuk, Itu pilek, kan sakit kalau gue tenggorokan. tuh batuk pilek itu udah kayak makan sehari-hari aja udah. Kalau gue batuk nggak pernah berhenti dari dulu. Kalau gue ngerokok kan Kak. Batuk terus aja, tapi nggak bukan yang batuk parah gitu Iya, enggak. iya. Sebenarnya itu bukan karena ngerokok aja loh, karena makanannya. Makanannya. Sama Sama olahraganya. olahraga, Bener. nggak ada. Tuh lu tahu teorinya. Gue teori ngerti Kak. Lu tau nggak? Lu tapi bisa males. tebaknya kapan terakhir gua batuk, pilek, sakit tenggorokan? 3 bulan yang lalu. SD kelas 4. Wah kurang ajar nih begini nih curang nih. Dia nggak pernah batuk pilek dari kelas 4 SD. Lu beneran Kak? Beneran. Ah lu bener? Serius. Emang bener Bang? Tuh, tanya Hah? itu. Selama nikah belum pernah batuk pilek? Mak, Anak gue aja nggak pernah lihat gua batuk, pilek, sakit tenggorokan. wow. Ini sih keren, berarti defense tubuhnya udah keren banget sih lu. Iya, ya. Batuk pilek itu kan virus yang masuk terus lu hajar sama Iya. pertahanan tubuh lu kan. Itu kan itu aja Betul, simpelnya kan. bener. Antibody kan Antibody sebenarnya. dia kan. Iya. Dan sebenarnya nggak ada obatnya sih batuk pilek itu. Dan sebenarnya tahu nggak sih dengan gadget, you bikin anak itu jadi tidak bergerak. Ya, Duduk terus kan. iya. Jangan Jadi gimana Kak ya itu jangan rewardnya dengan gadget. Jadi gimana Kak? Keluar misalnya jalan sama ayah. Nggak menarik mereka, lebih menarik main gadget gitu kan? Dibiasakan. Oke. Oke, siapa yang ini keluar sama ayah, kita bisa minum kopi berdua sama ayah seminggu sekali. Oke. Siapa yang ini hanya berdua aja, Oke. bener-bener dapat quality time. Quality time. Hanya Dua, dia ya? berdua doang, Iya. dengan kakak, dengan si adik atau Nggak dengan bareng-bareng si nggak bungsu. ya? Nggak bareng. Oke. Privilege banget kan? Oke. Gitu. Dan itu jadi kayak dating, tau nggak? First date Iya, dengan kayak ayahnya. pacaran sama anak itu. Iya, Gue berapa kali gue lakuin. Seru banget. Kayak Itu. pacaran sama anak tuh, seru. Lakukan itu benar-benar. Jadi Iya. walaupun nggak ada kayak momen harus cari apa gitu loh. Iya. Pokoknya setiap hari Rabu, misalnya Jalan. jam segini sampai jam segini, jadikan 2 jam aja cukup. Oke. Hanya dengan si si Yang sulung pertama, yang atau kedua, gede. atau ketiga Siapa sih gitu. namanya Mas? Mikaela yang pertama. Oh, cewek keren banget Kedua namanya. Livia, ketiga Roxandra. Roxandra. Iya. Oke. Roxanne. Oh, Roxanne. Oh, bapaknya suka Roxanne. Gitu. Jadi Iya, gantian. maksud gue gini loh Kak. Jadi memang sekarang ini banyak pembelajaran yang penting banget buat kita nih. Bukan cuma buat gua nih, buat kita. Gue yakin Ya, lo pada juga ya, gitulah. ya. Nyerahin handphone lah kepada anak-anaknya kan. Gimana cara ini udah tahan aja handphonenya udah atau gimana? Jadi Dia nangis-nangis lah udah. Riset. Ajak Oke. ngomong dulu. Oke. Oke, riset dulu semuanya bahwa kita punya aturan baru di dalam keluarga. Ajak anak bicara, gitu benar serius. Minta waktu mereka no gadget, no at all, termasuk papa, gitu. Jadi Termasuk papa? Termasuk papa dong. Papanya nggak boleh megang gadget juga? Nggak boleh pegang gadget waktu berdua aja sama anaknya. Oke. Iya dong. Oke, pas berdua ya? Pas berdua. Oke. Gitu lagi makan misalnya. Oke. Misalnya ditentukan malam makan, papa pulang. Papa dan mama kan maksudnya Papa dan kan? mama Oke, dong. oke. Mama mah selalu ada di rumah. Aku udah lihat kok mamanya di rumah Iya. mulu. Oke. Mama terbaik gitu. Oke. Udah suaranya bagus lagi. Iya, yang penyanyi. Ya, jadi bikin komitmen nih. Seminggu misalnya berapa kali, papa di rumah, mama di rumah, kita benar-benar duduk makan, tentuin deh. Tentuin seminggu ada 7 hari loh. Iya. Tentuin berapa hari tuh, pilih aja 2 hari, Iya, 3 hari, gitu. Ya, take it slow tapi konsisten. Iya. Kayak gini kan Kak, ini pemandangan sehari-hari yang selalu gue dengar misalnya anak tuh nangis gitu kan, emaknya marah gitu kan. Itu tapi gue, kok marah mulu, emang anak salah mulu apa ya? Gue bingung kan gitu kan. Iya. Jadi makanya ini bukunya perlu nih. Tadi apa judul bukunya itu perlu tuh? Happy. Dicari di mana bukunya tuh Kak? Di Gramedia Di banyak. Gramedia banyak tuh ya? Nanti gua kasih ini nih Mbak Deta 1, Mas Vasco 1, jadi biar nggak berantem. Mas Fauzan. Biar nggak berantem. Baca pun biar nggak berantem. Iya. Terus dikasih highlight gitu. Iya. Kalau misalnya gini Kak, itu tadi akhirnya pengaruhnya anak-anak bisa menjadi, tapi dampak positif kan juga pasti ada Kak ya, itu bisa bermata dua. Anak-anak menjadi akhirnya ada juga yang agnostik. Ya, Tadi ya, terus Betul. ada juga apa tadi Kak? ateis, Ateis gitu-gitu. LGBTQ, pornografi. LGBTQ, karena dia lagi pembentukan sinapsis tadi kan, cewek sama cowok, cewek sama cewek begini gini. Karena ngelihat sebenarnya sih. kita lihat tontonan kita deh. Dilihat berarti tuh akun anak-anak tuh di itunya tuh TikToknya tuh nggak usah dipakai akun-akun tuh. Anak-anak gue pengen balap-balapan follower lagi mau gue kan repot jadinya tuh.
Aduh, kalau mereka balapan follower tapi tugas kewajibannya oke dan dipantau dan mau dipantau dan dikontrol, nggak apa-apa. Tapi seberapa pengontrolan ini tidak menjadi beban buat orang tua. Terus anaknya belum siap. Ini yang pegang TikTok semuanya anak atau anak yang gede aja? Anak pertama. Yang kedua nih dia kurang suka gadget. Kurang suka gadget ya. Baik. Jadi nggak perlu gua halangin, ya dia ngomongin dikit udah. Dia nggak gitu suka. Gue juga bingung kenapa yang pertama suka, yang kedua nggak suka kan? Iya, karena setiap anak unik dan berbeda. Iya. Walaupun datang dari ayah ibu yang sama ya. Tapi kalau tanpa membeda-bedakan kecerdasan anak ya, yang pegang gadget jauh lebih cerdas kelihatannya gitu loh. Dari sisi itunya kan? Iya. Tapi cerdas kan banyak sekali. Pemahaman apa ya? Tentang kecerdasan. Kecerdasan majemuk itu ada 9 loh. Iya kan? Mungkin kalau sekarang dia cerdas dalam hal apa dulu? Semua ya. Bicara logika berarti kan? Matematika. Tapi bicara tentang kecerdasan kinestetik misalnya, kecerdasan akan bahasa, kecerdasan intrapersonal, interpersonal, kecerdasan spiritual, kita bicara religi. Banyak sekali kecerdasan yang lainnya. Kecerdasan yang mana gitu. Terus gini Kak, di saat kakak ketemu beberapa klien ya, akhirnya sudah bermasalah secara yang tadi itu, pasti banyak sekali lu ngadepin kayak gitu sih Kak ya. Akhirnya apa yang lu sarankan kepada misalnya anak-anak yang akhirnya sudah orang tuanya pun nggak tahu kalau dia sudah agnostik misalnya kan, nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan, bahkan ateis. Terus lu gimana cara ngatasinnya? Biasanya aku suruh orang tuanya bertobat dulu. Orang tuanya dulu suruh tobat. Orang tuanya dulu yang bertobat, kita cari tahu kenapa nih anak begini. Iya kan? Berarti satu bisa ada pembiaran. Jadi anak-anak ini akhirnya terpapar dengan semua hal-hal yang berkaitan dengan agnostik. Buku-buku yang dia baca ini kan buku semua tinggal di-download kan, e-book. Yang artinya dia bisa masukin Kindle gitu loh. Semuanya ada di dalam buku. Apa yang dia baca? Tahu nggak lu? Jangan lihat anak baca buku pasti bukunya bagus. Itu bisa mempengaruhi apa yang dia hari ini, apa yang dia pikir. Dia posisinya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya orang tua harus hadir. Jadi jangan hanya ada di rumah, ada secara fisik, tapi mondar-mandir doang. Gitu, sibuk ngopi, ngerokok, sibuk naik turun misalnya. Ini gue ditegur bener ini. Tapi ada, nggak hadir gitu loh. Iya. Hadir cuma sebentar, halo sayang, gitu, bisa cabut lagi, emaknya lagi ngurus. Terus anaknya teriak, baru balik lagi, lu kenapa? Begini. Jadi hadir, bukan hanya ada. Gitu, kehadiran itu tuh penting banget. Kan ada satu quote. Quality time tadi tuh harusnya dibawa rutin tuh Kak ya. Iya. Penting tuh. Bener, hadir ini. They need your presence, your presence, kehadiran more than your presence. Jadi they need your presence as kehadiran lebih banyak, lebih daripada hadiahmu. Gitu. Karena benar-benar itu tadi balik lagi neuroscience-nya itu loh, sinapsisnya anak untuk nyambungin ini semua. Usia anak tuh 0 sampai 18 tahun loh Mas Vasco. Artinya kita hadir itu 18 tahun. Bukan setelah SD terus kita nggak tahu tumbuh kembang dia. Makanya beliau ini punya anak pertama sama anak keduanya jaraknya jauh tuh ya. Hampir 9 tahun. Lu mau fokus dulu satu fokus ini. Fokus yang gitu pertama dulu, betul. Bener-bener aku nggak pakai neni, nggak pakai suster, bener-bener ngurusin sendiri, antar jemput sendiri, nemenin belajar sendiri gitu. Nah begini ini sudah kelas 4 SD, baru kita pikirkan yang kalau kedua. Kalau udah langsung 2, langsung 3 kan keteteran pasti kan. Keteteran, mau psikolog kayak gimana juga capek pasti. Iya kan, kalau kita sendiri yang ngurusin, kecuali aku punya. Tapi kan enak kalau mamahnya kan ada yang ngurusin. Oh, iya. Bener, yang bikinin kopi. Yang bikinin kopi. Duh, ini luar biasa loh. Psikolognya ini, beliau ini bisa mempengaruhi otak suaminya, bahkan bukan cuma anaknya. Terus gue mau mempengaruhi Deta biar nanti Mas Vasco-nya itu juga bisa ngadukin kopi. Gue kaget buat tadi Deta. Yang ngadukin abangnya tuh. Ya kan, keren banget kan. Anak tentara lagi loh. Iya, anak tentara. Kak, terus konteks ini Kak ya. Dalam konteks
anak ini berarti anak kan mahal ya, kayak investasi kita tertinggi ya anak. Betul. Kalau menurut gua nggak tahu yang lain, tapi harusnya kan gitu ya. Betul. Kita ngapain sih selama ini hidup ya, ujungnya kan buat anak gitu Kak. Hal dasar yang memang ini penting banget, dan selama berbagai macam data lo dapat gitu Kak ya. Yang memang penting sebenarnya, dan tapi banyak ditinggalin. Dan nggak dilakuin sama orang tua muda. Itu apa contohnya misalkan? Waktu itu ya. Wow. Waktu. Selalu bilang saya nggak punya waktu. Iya. Tapi sebenarnya waktu dari zaman diciptakan cuma 24 jam, 7 hari seminggu, 86.400 detik sehari, nggak berubah. Iya. Waktu is there gitu loh, secara kronologis. Iya. Yang sebenarnya kita terlupakan adalah tadi, kalau dikatakan investasi, skala prioritas dong. Kalau kita bicara Eisenhower Matrix, skala prioritas, sangat dong harusnya. Important and urgent. Yes. Berarti itu prioritas pertama. Kalau sekarang jawabannya anak adalah prioritas utama, berarti waktu bukan masalah. Harus dialokasikan. Yang lain kita bisa ngasih, ya kan? Ya. Berarti alokasikan waktu secara kualitas dan secara kuantitas. Anggap aja kerja gitu ya. Setuju Namanya banget. investasi. Betul. Dan kita jalanin ikhtiar usahanya. Anggap aja kita lagi kerja nih. Dan tau gak sih, punya anak tuh sama dengan membesarkan perusahaan. Iya. Ada SOP-nya loh. Iya. Nah, kita melakukannya dengan take it for granted. Iya. Berlalu aja begitu saja. Padahal anak itu setiap hari, setiap menit, setiap detik itu butuh contoh. Dari siapa? Dari orang yang terdekat ya. Orang tua. Aduh, ini banyak yang perlu direvisi nih dari. Tapi kadang-kadang gini Kak ya, metode parenting ini di dunia ini banyak banget. Betul. Nah, bahkan ada yang gue dengar-dengar katanya bahkan ada yang sampai bertubrukan, pola ini sama pola ini jauh bedanya. Betul. Itu lo apa kayak lo amatin dari beberapa metode-metode? Betul. Kalau aku ngelihat gabungan sih sebenarnya, gabungan kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Timur, sama gabungan kita untuk menghargai anak sebagai satu individu, sebagai satu amanah, anugerah, pertanggungjawaban, titipan dari Tuhan. Khalil Gibran, saya suka sekali dia bicara tentang anak. Jadi itu sebenarnya anak datang dari kita, tapi bukan milik kita. Kan nanti satu hari kita pertanggungjawaban ke hadapan. Kalau kita sudah dipanggil pulang semua gitu. Kalau tiba-tiba salah satu dari kita dipanggil pulang gitu ya, Novita pulang nih, sekarang plop mati gitu ya pulang. Terus ditanya, oi, gua kasih lu anak 2 orang, 1 cucu, lu apain? Terus gua kayak baik-baik aja. Gua udah gedein kok, 1 udah S2, udah menikah punya anak, 1 udah di psikolog, terserah dia orang mau jadi apa hidup ke depannya. Tugas gua selesai Tuhan gitu. Terus dia tanya, tadi waktu gua pulang lu habis ngapain? Dia sama Mas Vasco, lagi ngomong parenting loh, berbagi loh tentang parenting. Oke. Jadi buat aku hidup ini ada value, ada makna yang anak itu harus lihat. Misinya itu untuk apa gitu. Dan dari sana dengan apa yang kita isi, anak-anak belajar bahwa setiap hari waktumu secara kronologis harus memanfaatkan apa yang disebut waktu secara, ada yang disebut krono, ada yang disebut kairos. Kairos itu berarti momen. Momen kita duduk tadi di sini 1 jam yang lalu, pukul kurang lebih jam 2:10, udah berlalu, udah pas. Kita nggak bisa mundur lagi ke belakang. Jalan terus, dia nggak menunggu gitu. Jadi kalau saya selalu tadi balik Eisenhower Matrix, memanfaatkan si momen. Waktu dihubungi sama Fauzan sama Wahyu untuk acara Mas Vasco, Macan Idealis, saya ngelihat, saya geser semua jadwal hari ini dengan klien, dengan pasienku untuk hadir jam 2 hari ini. Apa yang saya isi gitu, bermanfaat nggak? 1 juta, buset, oke. Ternyata bahkan banyak orang yang mendengar, orang belajar gitu loh. Semoga ini jariah juga ya, amal jariah juga buat kita. Iya kan, ilmu, menabung buat di surga nih ceritanya kan, kita dengan apa yang kita imani dengan agama yang kalau ada yang berbeda nerapin, gitu. misalnya ada berapa orang yang nerapin kan kita atau anaknya mereka berdampak kan, ini kan jariah loh Kak. Bener, jadi siapa tahu dari acara ini saya lihat ada golden moment orang tua, oh iya loh, gue kudu harus hadir buat anak gue, jangan ada doang gitu.
kan bermanfaat. Yeah. Jadi itu kalau kita lakukan setiap hari dan kita siapkan waktu betul-betul momen kairos ini dengan anak, karena dia penting, dia adalah amanah, dia adalah titipan, adalah pertanggungjawaban, anak itu bisa merasakan. Jadi bagi waktumu, benar-benar kayak oke, jam segini sampai jam segini di rumah doang, setengah jam sama ayah. Handphone gue taruh, udah. Taruh. Gue pokoknya lagi kerja nih ngurus anak. Gue nggak mau tahu ini jadwal gue ya, Fauzan. Jam segini sama si kakak hari ini. Jangan ganggu, gue. jangan ganggu. Kagak ada ya. Gue kagak ganggu. Jam hari ini sama si ade ini, hari ini sama ini. Lakukan itu aja, rutin. Yeah. Benar-benar manfaatnya luar biasa. Anak bisa ceritain apapun. Iya. Karena bapaknya ternyata sesibuk apapun hadir buat aku. Iya. Lihat deh, 6 bulan, 3 bulan, bisa lihat. Ada apa-apa mereka akan datang kepada dirimu. Wah, ini challenge sih. Tantangan nih. Siap nggak kalian nih? Ya. Kalau challenge bisa dapat 1 jutaan subscriber, masa challenge sama anak nggak bisa? Investasi loh. Iya. Kak, ini thank you banget loh, Kak. Gue banyak dapat insight dari Kakak nih ya. Gua apa ya? Maksud gue mungkin kapan-kapan gue pengen lagi ngundang Kakak nih, kita bahas yang lebih dalam gini kan. Dengan senang hati. Satu kehormatan loh bisa hadir di sini. Siap, gue yang thank you, Kak. Disamperin sama psikolog kelas dunia begini loh. Beliau ini kan belajarnya di luar negeri, Bos. Nggak cuma di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.